Bulan purnama bersinar begitu terang malam ini. Aku berdiri menatap langit-langit yang kehilangan warna birunya. Sesaat kemudian awan transparan bergerak perlahan mendekap bulan dan cahayanya, membiarkan bintang menggantikan pekerjaan bulan menjadi primadona di langit raya. Di bawah sana ada sebuah harapan. Jika aku menjatuhkan diriku ke sana, mungkinkah aku akan bertemu kamu? Mungkinkah aku dan kamu akan bernasib seperti butik dan benang sari? Ataukah malah seperti langit dan bumi? Lupakan yang terakhir. Aku sama sekali tidak mengharapkannya terjadi. Sial, tapi itu sudah terjadi. Kurasakan tubuhku menggigil di terpa angin malam, berbaur menyatu bersama alam. Tidak mempedulikan gemuruh petir yang berisik minta diperhatikan. Aku sedang menimang-nimang. Mau jatuh atau terbang? Menurutmu, aku harus pilih yang mana? Kurasa sama saja. Yang penting, hasil akhirnya adalah kita bersama. Jalan manapun itu tak masalah. Masalahnya adalah, maukah Tuhan menyatukan kita nanti di alam baka? Jika tidak kan percuma, malah menambah dosa. Bukannya bahagia, malah sengsara di neraka. Kata-kata yang kau ucapkan malam itu bisa kukutip sedemikian rupa. Hebat kan aku? Tapi apalah gunanya kehebatan itu? Aku hanya bisa mengutip kata-kata, bukan benar-benar melakukannya. Siapapun bisa mengutip kata-kata, tapi tidak semua bisa benar-benar melakukannya. Lagi-lagi aku bicara hal yang tidak penting. Maaf ya. Tuh kan, nangis saja sampai menangis karena terlalu lama menunggu keputusanku. Seperti petir yang tidak mau kalah dari suara hujan, begitu pula bangsa vampir yang tidak mau kalah dengan bangsa serigala. Aku malah membicarakan sinetron. Lagi-lagi aku bicara omong kosong. Ya, itu memang keahlianku sih. Tidak diragukan lagi. Kau tahu, sebenarnya aku tidak mau jatuh ataupun terbang. Aku hanya ingin melihatmu tersenyum kepadaku setiap hari seperti hari-hari lalu. Aku marah pada Tuhan karena telah merebutmu dariku. Aku sedih karena kamu harus pergi lebih dulu. Harusnya hari ini adalah waktunya menghitung bintang. Siapa yang kehilangan hitungannya lebih dulu, dia harus menyanyikan sebuah lagu sebagai hukuman. Kamu selalu menyanyikan lagu-lagu hasil karanganmu sendiri, walau bahkan mungkin liriknya aneh dan tidak masuk akal. Kau tetap percaya diri menyanyikannya. Tidak peduli aku meledekmu seperti apa, kau tetap menyanyikannya. Dasar keras kepala. Menatap langit malam ini rasanya tidak semenyenangkan dulu. Sekarang setiap aku melihatnya, aku seperti merasa kehilangan. Mataku seperti perih dan basah. Hatiku bagai ditusuk sesuatu tanpa rupa. Setiap melihat langit malam ini, wajahmu seakan terlukis di hamparan lautan biru tak berombak di atas sana. Tersenyum memandangku yang pastinya terlihat begitu kecil dari sana. Di malam-malam yang lalu, aku selalu bosan menunggu di dalam ruangan bau obat dan sempit. Setiap orang yang datang selalu memasang raut sedih, memandangku iba dan menangis sejadi-jadinya, terutama ibu. Dia akan selalu menangis di saat semua orang tertidur, bersender pada dinding ruangan yang dingin, terisak pelan, sendirian. Aku dengar. Aku selalu mendengar. Kadangkala aku akan ikut menangis bersamanya juga, menutup mulutku tanpa suara, agar dia tidak tahu bahwa aku sama sepertinya. Aku jadi merasa bersalah. Tidak tega melihat semua orang selalu menangis karena aku. Mereka selalu memberikan aku motivasi dan semangat seperti anak TK. Dan lalu, aku hanya akan tersenyum saja membalasnya. Bukannya tersenyum balik, mereka malah meneteskan air mata. Serba salah. Aku punya sebuah kebiasaan tidak menyenangkan.
Aku sering sekali sakit kepala. Rasanya pening sekali seakan mau pecah. Kalau saja kepala itu terbuat dari kaca, sepertinya sudah benar-benar pecah. Tapi kepala terbuat dari tanah, karena Tuhan yang menciptakannya. Tanah bisa menyerap air, begitu pula kepalaku bisa menyerap rasa sakit. Semakin lama semakin banyak yang diserap, semakin membuatku menderita. Aku tidak masalah sih, toh itu kepalaku. Ya, mau bagaimana? Tapi aku tidak suka menjadi alasan banyak orang menangis. Rasanya perasaanku tidak nyaman. Aku tidak tahu bagaimana menghentikan tangisan mereka. Sampai kemudian aku berpikir, bagaimana jika aku hilang saja? Hilang dan pergi. Lalu mereka tidak akan menangis lagi. Tidak akan mengucapkan kata-kata motivasi lagi. Tidak akan terus membuang waktunya lagi untuk menemani aku di sini. Toh pada akhirnya akan sama saja. Tidak ada bedanya mau pergi sekarang atau nanti. Daripada berlama-lama sebagai elegi, lebih baik pergi membebaskan diri. Bebas dari bau obat, bebas dari sakit kepala yang menyebalkan, bebas dari membuat ibu menangis sendirian, bebas dari segala penderitaan. Sungguh menggiurkan, bukan? Aku menemukan tempat yang sangat indah. Dari sini aku merasa seperti berada di puncak Himalaya. Bisa melihat langit malam yang cerah terbentang mempesona. Bintang berpendar di mana-mana, dan bulan memantulkan cahaya mentari sepenuhnya. Sungguh malam yang sempurna untuk mempersembahkan nyawa. Padahal semuanya sudah tersedia, dan aku tinggal maju satu langkah saja. Sialnya, seorang pria asing tidak tahu diri menggagalkan segalanya. Dan kau tahu benar siapa pria itu. Itu kau, bodoh. Dasar pengganggu, suka ikut campur, merasa paling benar. Segala yang ada padamu itu menyebalkan. Bahkan suaramu menyebalkan. Sudah tahu suara jelek masih saja menyanyi. Dasar tidak tahu diri. Kesan pertamaku padamu tak ada baiknya sama sekali. Kenapa sih kau harus datang dan membuatku menepi? Semua rencanaku kan jadi tak berarti. Perempuan gila, teriakmu pertama kali saat menarik tanganku pergi, menjatuhkan aku di lantai semen dingin seenak hati. Dasar keji. Aku memandangmu setajam belati, memasang ekspresi menyuruhmu pergi. Tapi kau tidak bergeming sama sekali, menatapku dengan pandangan yang tak ku mengerti. Jangan lakukan itu di sini, katamu. Lalu aku balas menantang. Apa masalahmu? Nanti kau jadi hantu yang menghantui tempat ini. Jawabmu yang membuatku tak habis pikir. Kau bilang kau suka menghabiskan waktu di tempat ini. Jadi kau tidak mau tempat itu berhantu karena kelakuanku. Kurasa kau yang sebenarnya gila di sini. Kau menanyakan alasanku melakukannya. Dan setelah mendengar jawabanku, kau hanya menatap kosong ke atas langit, lalu bertanya kepadaku, "Apa kau sakit?" "Iya, sakit kepala," jawabku. "Kalau aku sakit hati," balasmu. Padahal aku tidak mau tahu juga tentangmu. Bukan karena perempuan, tapi karena takdirku saja begini. Jelasmu mencoba membuatku mengerti. Oh, bahkan aku tidak berharap bertemu denganmu lagi, asal kau tahu saja. Bagaimana kalau kita berteman saja? Kata-katamu membuat mataku menyipit ke arahmu. Tanpa pikir panjang aku segera menolak tawaranmu. Tidak, nanti kau menangis seperti teman-temanku lainnya. Jawabku serius. Tapi kau malah tertawa mendengarnya. Tidak akan. Lagi pula kita sama. Jadi sebelum menangisimu, aku pasti menangisi diriku sendiri. Kemudian aku berpikir 2 kali setelah mendengar kata-katamu tadi. Sebelum menjabat tangan pucat itu yang kau ulurkan kepadaku. Sejak saat itu, aku adalah temanmu
dan kau adalah temanku. Latar belakang pertemanan kita adalah hanya karena aku dan kamu sama. Dari situlah kita sering menghabiskan malam-malam dengan berdiam dan duduk di atap rumah sakit itu, menghitung bintang jika langit sedang cerah, dan menyanyikan lagu bagi yang kalah karena kehilangan hitungannya. Kau selalu menyanyikan lagu-lagu aneh ciptaanmu sendiri. Dan sejujurnya suaramu itu jelek, demi Tuhan. Apalagi jika harus dipadukan dengan nada-nada anehmu itu. Oh, lengkap sudah penderitaan telingaku. Dan di malam ketujuh, jika aku tidak salah hitung, kita menghabiskan malam itu sama seperti biasa. Hanya saja, kali ini kau tidak menyanyikan lagu-lagu karanganmu lagi. Kau menyanyikan sebuah lagu yang cukup terkenal saat itu. Kira-kira seperti ini lagunya. In another life, I would be your boy. We keep all our promises, be us against the world. In another life, I would make you stay, so I don't have to say you were the one that got away, the one that got away. Sebenarnya lagunya bagus, tapi sayang yang menyanyikannya dirimu jadi jelek. Aku juga mencercahmu karena kau seenaknya mengganti lirik girl menjadi boy, dan kau akan tertawa gelak mendengar ucapanku. Kau bilang kau menggantinya karena itu lagu yang kau tujukan untukku. Setelahnya, aku diam tidak membalas lagi. Berbeda dari malam-malam sebelumnya, malam itu jauh lebih lama, di mana kita berceloteh tentang banyak hal. Tidak hanya menghitung bintang, kita berhayal tentang bagaimana rasanya terbang, atau bagaimana rasanya jatuh. Kita berhayal tentang bagaimana jika kita ke isekai seperti anime-anime Jepangan, atau bagaimana jika kita pergi ke surga. Kau bilang kau sangat ingin terbang dan melihat keindahan dunia ini dari atas tempat yang bahkan tak mampu digapai oleh satelit buatan. Dan aku hanya akan mendengar dengan tenang, tak protes seperti biasanya, karena aku pun berpikir sama. Kadang aku berhayal, bagaimana jika hal-hal seperti itu memang ada? Bagaimana rasanya hidup di mana hanya ada kau dan aku saja? Pasti indah ya? Hari semakin malam dan mataku semakin mengantuk. Aku bahkan sudah menguap berkali-kali. Kau sepertinya menyadari tingkahku saat itu. Lalu kau mengajakku kembali ke kamar bawa obat. Namun, sebelum kita kembali, kau mengatakan sesuatu. Kau bilang bahwa aku seperti bulan, dan kau suka bulan. Jadi aku bilang bahwa kau seperti mentari, dan aku suka mentari. Lalu kita terkekeh kecil karena perumpamaan tidak berkelas itu. Jika tahu bahwa keesokan harinya aku tidak akan bisa melihat senyumanmu lagi, maka aku pasti berharap waktu berhenti saja di malam sebelum kau pergi. Bagaimana tidak, bahwa di malam-malam selanjutnya pun, kau tidak akan pernah hadir untuk menemani pengangguran ini menghitung bintang lagi. Tidak ada lagi nyanyian aneh dari suara serakmu. Tidak juga cengiran bodoh yang selalu kau keluarkan karena cercaanku. Yang tersisa hanyalah surat darimu yang kau titipkan pada ibuku. Isinya begini: jangan pergi sebelum Tuhan menghendakimu untuk pergi. Sepertinya aku akan lebih dulu pergi, tapi aku akan menunggumu di sana nanti. Tetaplah berjuang untuk hidup ini sampai Tuhan menghendakimu pergi. Sebagai gantinya aku akan menunggumu di sini, di sisi Tuhan yang abadi. Mengingatnya untuk kesekian kali rasanya begitu menyayat hati. Tidak bisakah kau memilih kata-kata yang lebih puitis lagi? Karena kau memang bodoh, jadi aku bisa mengerti. Dan karenanya, aku mulai menangis lagi. Padahal tadinya air mataku sudah banyak keluar hari ini.
Aku telah memutuskannya. Aku lebih memilih terbang daripada jatuh. Aku akan menunggumu sampai sayapku tumbuh sempurna dan aku bisa menyusulmu dengan itu. Hujan yang mengguyur deras di malam yang mendung ini akan menjadi saksi bahwa aku akan tetap di sini. Menanti kapan Tuhan akan membuatku dan kamu kembali bersama lagi. Entah hari esok atau nanti, entah setahun atau sahabat lagi. Yang jelas, aku menanti dan berjanji tidak akan pergi sebelum Tuhan yang memintaku sendiri.